Selamat pagi, selamat datang di kelas online. Bertemu lagi dengan saya, Putu Ayu Saptiari Dewi. Hari ini adalah pertemuan kita yang kelima dan kita akan membahas materi tentang fungsi dan manfaat media dan sumber belajar. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa adik-adik dan mengawali dengan mengaturkan panganjali umat Om Swastiastu. Oke, selanjutnya seperti yang saya sudah katakan di depan bahwa materi hari ini adalah kita akan berbicara seputaran fungsi dan manfaat dari media dan sumber belajar. Tentunya ini adalah materi yang berkesinambungan dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Oke, sebelum lanjut kita ke tujuan pembelajaran dulu ya. Jadi ada beberapa tujuan dari pembelajaran ini, yakni di mana nanti adik-adik akan mengetahui fungsi dan manfaat dari media dan sumber belajar, kemudian bisa mengetahui perkembangan media dan sumber belajar, kemudian mengetahui media dan sumber belajar mana yang cocok tentunya untuk anak usia dini dan contoh-contoh dari media pembelajaran yang bisa digunakan dalam mengajar anak usia dini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya ada kata-kata mutiara, kata-kata yang bisa menjadi motivasi tentunya untuk adik-adik, yaitu ilmu bukanlah apa yang dia hafal, akan tetapi yang bermanfaat. Jadi saya harapkan materi saya ke depannya itu bukan adik-adik hafalkan saja, ya. Misalnya slide 1 isinya apa, slide 2 isinya apa, ya, bukan hanya untuk dihafal, tetapi materi yang akan saya berikan itu bermanfaat untuk adik-adik ke depan. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke persepsi materi. Di layar saya sudah berikan beberapa gambar. Yang pertama ada laptop, handphone, dan APE. Kira-kira kalau saya hanya menyodorkan gambar, adik-adik sudah bisa menebak belum? Ini hubungannya dengan materi yang akan saya berikan. Ya, laptop, handphone itu adalah media yang sangat dekat dengan kita, ya. Dari laptop dan dari handphone kita bisa mendapatkan materi-materi dan kita juga bisa mendapatkan hiburan tentunya, ya. Seperti hari ini, laptop adalah perangkat yang saya pakai untuk membuat video ini, ya. Kemudian handphone saya pakai untuk mengecek apakah hasilnya sudah sesuai dengan harapan. Nah, jadi bisa dikatakan laptop dan handphone itu bisa menjadi media pembelajaran karena konten yang saya buat itu bisa tersampaikan melalui laptop dan handphone. Kemudian ada gambar APE di sana. Jadi APE ini biasanya kita lihat banyak di sekolah-sekolah PAUD. Nah, APE ini dijadikan media dalam menghantarkan materi-materi tertentu yang ada hubungannya dengan pokok bahasan yang akan diajarkan oleh guru, ya. Jadi dengan adanya benda-benda ini, saya kasih contoh 3, jadi akan membuat anak-anak atau peserta didik itu menjadi terangsang sehingga dia ingin mengikuti pembelajaran. Dan tentunya kriteria dari media khususnya adalah API itu adalah yang menarik sehingga anak-anak usia dini akan tertarik perhatiannya untuk melakukan satu permainan atau mencoba API tersebut sehingga materi yang diberikan gurunya bisa dipahami melalui API tersebut. Oke, baik. Kita akan memulai materi hari ini ya. Yang pertama adalah fungsi dari media pembelajaran. Saya ambil menurut Ahmad Rohani tahun 1997. Jadi ada beberapa fungsi dari media pembelajaran. Kita awali yang pertama di mana media pembelajaran akan mengatasi perbedaan pengalaman pribadi dari peserta didik. Nah, itu artinya melalui media pembelajaran kita bisa menyatukan persepsi, ya. Jadi kayak menyamakan persepsi. Misalnya saya kasih contoh. Kalau misalnya kita berbicara tentang materi gajah pada anak-anak usia dini tanpa adanya suatu media untuk
sebagai alat atau perantaranya, kita hanya melakukan metode ceramah di sana. Anak-anak gajah itu besar, telinganya lebar, punya belalai. Ya, karena tidak adanya media yang bisa sebagai suatu alat atau perantara dalam menghantarkan sebuah materi, jadi anak didik itu memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang materi tersebut atau tentang bayangan gajah itu, ya. Dibilang besar, ada yang berandai-andai besarnya sebesar mobil. Ada juga dibilang besar sebesar rumah, ada juga sebesar pesawat. Nah, jadi itu akan membuat persepsi yang tidak sama atau adanya perbedaan persepsi dalam pengalaman pribadi dari peserta didik mengenai satu materi. Yang kedua, di mana media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Seperti yang kita lakukan hari ini, artinya walaupun kita tidak bisa bertemu ya dan terbatas hanya kuliah atau belajar itu di ruang kelas, hari ini kita bisa melakukannya ya dengan bantuan media pembelajaran, yaitu seperangkat laptop ya atau gadget yang kalian punya, itu bisa mengatasi batas-batas ruang kelas itu. Artinya ya kita kuliah nggak harus datang ke kampus, duduk manis di kelas, tapi kita bisa kuliah di mana aja dan kapan saja dengan bantuan media pembelajaran. Yang ketiga, yaitu mengamati benda yang terlalu kecil. Nah, adik-adik pernah kan mengetahui lup atau kaca pembesar? Nah, jadi lup atau kaca pembesar tersebut adalah media perantara atau media pembelajaran yang bisa sebagai perantara antara materi dengan adik-adik sendiri ya. Kita lihat misalnya, kita mau melihat sebuah atau kerikil, batu kerikil. Seperti apa sih penampakannya? Gitu kan? Kalau kita lihat dengan mata kepala biasa, batu kerikil itu adalah batu kecil. Tetapi kalau kita memakai bantuan sebuah media pembelajaran yaitu kaca pembesar, kita bisa melihat struktur batu kerikil itu seperti apa. Oh, batu kerikil itu ada rongganya kah, ya, dan lain-lainnya. Nah, itu fungsi media pembelajaran yang ketiga. Atau misalnya saya kasih contoh lain, kita mau melihat struktur tubuh pada nyamuk. Kalau kita lihat biasa nyamuk ya berseliweran kecil begitu saja ya. Tapi kalau kita melakukan sebuah kegiatan memfoto nyamuk tersebut dengan bantuan kamera, jadi media pembelajarannya adalah kamera. Kemudian hasilnya adalah di print ya, kemudian cetak, kita tahu oh ini kakinya, ini sayapnya, ini sungutnya yang menyedot-nyedot darah itu. Seperti itu ya. Jadi media pembelajarannya bisa membantu kita mengamati hal-hal kecil. Oke, yang selanjutnya adalah di mana media pembelajaran itu berfungsi apabila kita mengamati benda-benda yang bergerak terlalu cepat atau benda-benda yang bergerak terlalu lambat ya. Jadi dengan bantuan media misalnya ada kamera atau video recorder itu, jadi kita bisa mengamati hal-hal yang terlalu cepat dan terlalu lambat. Karena media tersebut kan dia membuat kayak misalnya kita merekam sesuatu yang bergerak terlalu cepat gitu kan. Jadi dalam penyampaiannya bisa kita pause, bisa kita perlambat durasinya sehingga kita bisa melihat sebenarnya benda apakah tersebut gitu. Itu dengan bantuan media ya. Kemudian yang kelima adalah mengamati suara yang halus untuk didengar ya. Jadi fungsi media pembelajaran tersebut juga bisa sebagai alat atau perantara kita untuk mendengarkan atau mengamati suara-suara halus yang misalnya tidak bisa terdengar dari telinga kita sendiri ya. Misalnya kita pakai headset gitu. Jadi medianya adalah headset untuk mengamati atau mendengarkan suara-suara halus.
Kemudian selanjutnya adalah mengamati peristiwa-peristiwa alam, ya. Bantuan media pembelajaran dewasa ini sangat-sangat, amat, membantu sekali ya. Misalnya, peristiwa-peristiwa alam seperti gunung meletus ya, dengan adanya bantuan video yang merekam dari, kejadian tersebut, ya kita bisa belajar dari sana. Bahwa misalnya sebelum gunung meletus itu apa yang, peristiwa apa yang mendahulunya, misalnya kayak ada gempa ya, dari video itu kita bisa belajar. Ya, ada gempa dulu, kemudian baru lavanya naik ke permukaan dan, turun dari, puncak gunung ke bawah, seperti itu. Ya, jadi dengan bantuan media pembelajaran bisa mengamati peristiwa-peristiwa alam. Selanjutnya, media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Ya. Jadi, media pembelajaran itu juga, sebagai daya tarik untuk membangkitkan minat belajar. Ya, dengan menggunakan media pembelajaran yang beraneka ragam, jadi nggak itu-itu saja, kita bisa membangkitkan minat belajar dari peserta didik. Ya, karena hal yang baru adalah hal yang menarik untuk anak-anak bisa pelajari. Jadi disarankan memang media pembelajaran itu memiliki berganti-ganti untuk dipakai. Baik, selanjutnya adalah fungsi dari sumber belajar. Menurut Hijrah Saputra 2008, fungsi dari sumber belajar itu ada yang pertama, di mana dapat memberikan pengalaman belajar langsung dan konkret. Saya ambil contoh adalah sumber belajar misalnya kebun binatang, atau pantai, atau juga pasar. Nah, dari sumber belajar tersebut kita bisa mendapatkan pengalaman belajar yang nyata. Ya, jadi tidak dari ceramah aja tentang apa itu pasar, seperti apa itu pasar, apa itu pantai, seperti apa itu pantai, ya. Jadi dari sumber belajar itu kita bisa mendapatkan pengalaman belajar langsung dan konkret. Karena kita langsung ke tempatnya, seperti itu. Ya, misalnya kita ke pantai, di pantai ada apa saja, seperti apa suasananya, kita langsung bisa mendapatkan pengalaman belajar di sana. Fungsi yang kedua adalah menambah dan memperluas cakrawala sajian. Ya, jadi lagi-lagi kalau kita hanya berceramah tentang suatu materi, jadi cakrawala kita itu seperti hanya sempit seperti itu. Jadi kita tidak bisa menambah dan memperluas cakrawala tanpa adanya suatu yang benar-benar kita amati. Kalau sumber belajar, misalnya kita belajar tentang binatang dan kita langsung ke sumber belajarnya gitu, misalnya kayak kebun binatang. Jadi wawasan kita tentang binatang itu bisa seluas-luasnya karena kita langsung melihat kondisinya seperti apa, kita langsung belajar dari bendanya, misalnya binatangnya itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan informasi yang akurat dan terpadu. Jadi sumber belajar, misalnya saya ambil contoh adalah di kebun binatang, jadi informasi yang kita dapatkan terkait satu binatang itu akurat, ya, terpercaya. Jadi bukan katanya-katanya, karena kita sudah bisa belajar langsung di sana. Selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran. Ya, secara umum manfaat dari media pembelajaran ini adalah untuk memperlancar interaksi antara guru dan siswa, di mana akan terjadi pembelajaran yang optimal di sana. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini, adanya interaksi antara guru dan murid. Ya, misalnya kayak adanya media pembelajaran buku pop-up gitu misalnya, ya, ada interaksi. Jadi gurunya bertanya, "Anak-anak, ini apa?" Ya, kemudian anak-anak atau siswa didiknya bisa menjawab langsung. Jadi dengan adanya media pembelajaran, interaksi juga akan terbina di sana.
Baik, selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran secara khusus, ya. Penafsiran akan sesuatu bisa menjadi seragam. Nah, artinya persepsi yang berbeda-beda itu dengan bantuan media akan menjadi satu, seragam, ya. Kemudian dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses maupun prosedur yang tadinya bersifat abstrak menjadi konkret, ya. Jadi dengan bantuan media, hal-hal yang bersifat abstrak itu bisa menjadi konkret karena kita melihat langsung apa sih sebenarnya yang abstrak itu, gitu ya. Yang ketiga adalah di mana guru dan siswa dapat menjalin komunikasi dua arah. Bukankah dalam proses belajar mengajar yang baik adalah adanya atau terciptanya komunikasi dua arah yang aktif antara pendidik dan peserta didik. Kemudian jumlah waktu belajar dapat dikurangi. Misalnya yang seharusnya kita belajar 2 jam, tapi dengan bantuan media pembelajaran bisa menjadi lebih singkat atau 1 jam. Karena apa? Karena tadi yang penafsirannya tidak seragam, kemudian yang abstrak, itu sudah bisa menjadi hal nyata atau konkret melalui media pembelajaran. Selanjutnya, manfaat khusus dari media pembelajaran itu di mana kualitas belajar dari siswa itu bisa lebih baik, ya. Jadi bisa meningkat dengan adanya media pembelajaran. Lagi-lagi seseorang kalau ingin belajar tentu harus ada hal yang nyata yang bisa dia lihat, ya, sehingga dapat meningkatkan kualitasnya. Kemudian dari media pembelajaran, proses belajar mengajar itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, ya. Tidak ada batasan kelas, tidak ada batasan waktu. Misalnya adik-adik bisa belajar kira-kira dini hari. Kita tinggal buka media pembelajaran yang ingin dipelajari tersebut. Misalnya seperti video pembelajaran. Kita tinggal buka, kita tinggal dengarkan, kita pahami, ya, di mana saja dan kapan saja. Jadi nggak usah menunggu jadwalnya seperti itu. Kemudian melalui media pembelajaran, proses pembelajaran tersebut bisa menarik, ya. Jadi dengan adanya PowerPoint, video, ya. Jadi proses belajar mengajarnya menjadi menarik sehingga itu tadi kualitas belajar anak didiknya bisa meningkat. Kemudian apalagi yang meningkat? Sikap positif siswa terhadap proses belajar mengajarnya. Ya, semakin menarik, semakin positif sikap belajar dari siswa tersebut. Baik, kita tinggalkan manfaat dari media pembelajaran, kita lanjutkan ke manfaat sumber belajar. Yang pertama, di mana bisa meningkatkan produktivitas pembelajaran. Dengan cara yang pertama, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara efisien. Kemudian, yang kedua, mengurangi beban. Bebannya guru dalam menyajikan informasi sehingga guru tersebut dapat lebih banyak membina dan mengembangkan potensi dari anak-anak. Tentunya dengan lebih banyak guru membina anak-anak, produktivitas akan semakin meningkat. Selanjutnya, manfaat sumber belajar adalah memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Dengan cara yang pertama, mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, ya. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi atau kemampuannya, ya. Dengan kita memberikan kebebasan, ya, kemungkinan pembelajaran itu bisa lebih individual. Yang ketiga adalah memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Dilakukan dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi dengan atau oleh penelitian. Jadi, dalam mengambil suatu materi di sumber belajar harus dilandasi oleh penelitian. Karena jangan sampai kita mengambil materi yang tidak jelas sehingga bisa menyebabkan terjadinya hoax atau berita atau hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya adalah manfaat sumber belajar lebih memantapkan pembelajaran. Itu bisa dilakukan dengan cara
menyajikan informasi dan bahan secara lebih konkret, ya, sehingga dapat memantapkan pembelajaran. Selanjutnya memungkinkan belajar secara seketika. Jadi, dengan cara memberikan pengetahuan secara langsung yang menjadikan kegiatan belajar itu seketika, ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Artinya, dengan sumber belajar itu bisa menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Artinya kita tidak harus ke Paris untuk melihat Menara Eiffel. Seperti itu. Oke, adik-adik. Setelah tadi kita sudah banyak sekali berbicara tentang materi ya, manfaat dan fungsi media dan sumber belajar. Selanjutnya kita akan selingi dengan ice breaking ya. Ice breaking-nya di sini kita akan bernyanyi bersama dan dari lirik yang adik-adik bisa baca di layar sudah tidak asing ya. Jadi pengguna sosmed era ini ya, ini merupakan salah satu lagu yang viral di salah satu platform TikTok ya. Jadi untuk nadanya itu pasti adik-adik sudah bisa. Kemudian di sini liriknya saya ganti biar sesuai dengan situasi kita ya, situasi pembelajaran. Oke, kita akan bernyanyi bersama ya. Oke, 1, 2, 3. Cikini kegandang dia. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura. Mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Gimana? Bisa ya? Baik adik-adik, sebelum menutup perjumpaan, saya ada satu motivasi lagi dari Lemony Singlet. Jadi kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Jadi jangan menunggu, jangan buang-buang waktu. Jika sudah ada ide, langsung digaskan, dieksekusi. Begitu juga dengan melakukan atau membuat suatu media pembelajaran. Oke? Oke, saya ada satu contoh media pembelajaran yang kebetulan saya sendiri yang membuatnya, yaitu video tutorial pembuatan alat musik sederhana maracas yang bisa dipakai jika mengajar di anak usia dini. Ya, jadi tutorialnya ada step by step, step 1, step 2, step 3, dan yang terakhir step 4, di mana produk itu jadi. Jadi melalui video kita bisa mengajar atau memberikan materi. Jadi video ini adalah salah satu contoh media pembelajaran. Baik, kita sudah sampai di simpulan dari materi kita hari ini. Jadi apa saja yang sudah kita diskusikan bersama, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa media dan sumber belajar yang baik adalah yang memiliki manfaat dan berfungsi dalam proses belajar mengajar. Ya, tentunya yang sesuai dengan kondisi. Kalau kita mengajarnya di PAUD, berarti media dan sumber belajar yang seperti apa? Kalau kita mengajarnya di SD, SMP, dan SMA, juga sumber dan medianya seperti apa? Lagi-lagi kalau misalnya kita berhadapan dengan mahasiswa, tentu media dan sumber belajarnya akan berbeda. Ya, jadi media dan sumber belajar yang baik adalah yang memiliki peran dan manfaat dalam penggunaannya. Media pembelajaran berperan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Ya, dia akan mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita temui dalam proses pembelajaran. Ya, sehingga tidak ada kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir slide, itu artinya kita sudah di penghujung pertemuan hari ini.
Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih telah hadir, terima kasih telah menyimak, terima kasih telah belajar bersama. Ya, di kelas online tentunya, dan ini merupakan salah satu contoh media pembelajaran. Oke, akhir kata saya ingin menutup pertemuan hari ini dengan mengaturkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.